Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Nana? Baik. Alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang Pak Guru banggakan dan Pak Guru cintai, marilah kita sama-sama panjatkan rasa puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat, sehat, sempat sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan rutinitas kita sebagai seorang insan yang ingin menuntut ilmu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita ilmu yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita sama-sama mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar seperti biasa, maka apapun yang kita lakukan harus kita iringi dengan niat dan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diiringi oleh doa. Maka sebelum kita mulai belajar, marilah kita sama-sama berdoa. Mana ketua kelas? Pak Guru minta tolong ketua kelas pimpin teman-temannya untuk berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni rahma. Amin ya rabbal alamin. Siap beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ketua kelas yang sudah membimbing dan memimpin kita untuk memanjatkan doa sebelum kita mulai belajar. Semoga dari doa tadi kita diberikan ilmu pemahaman yang belum kita pahami. Allah senantiasa menjaga ilmu di dalam hati kita. Allah senantiasa menjaga kita dari segala macam perbuatan yang Allah tidak sukai. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anakku sekalian, di depan kalian sudah ada whiteboard digital ya. Sekarang kita akan membahas tentang mengaji dan mengkaji Quran surat At-Tin dan hadis silaturahmi. Ini adalah pelajaran ke-6 dari materi kita ya, pelajaran ke-6 dari materi kita, yaitu tentang mengaji dan mengkaji Quran surat At-Tin dan hadis silaturahmi. Sebelum kita lanjut, Pak Guru mau tanya, ada yang bisa mengaji di sini? Ada yang sudah bisa mengaji di sini? Hebat, kelas 4 ternyata sudah bisa mengaji. Ada yang sudah hafal surat At-Tin di sini? Ada. Oke, sebelum kita lanjut, mari kita sama-sama baca surat At-Tin ya. Kita baca surat At-Tin dari Taus. Kita mulai dari Taus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala
Kita akan melalui tahapan-tahapan ini. Nanti kita akan membaca surat At-Tin dengan tartil, kemudian kita menjelaskan makna surat At-Tin, kemudian kita menghafal dan memahami hadis tentang silaturahmi, kemudian yang keempat meneladani ajaran Islam untuk memperkuat persaudaraan. Kemudian pengenalan surat At-Tin. Surat At-Tin merupakan surah yang ke-95 dalam Al-Quran. Kemudian surat At-Tin juga diturunkan di Makkah atau disebutnya dengan surat Makkiyah. Terdiri dari berapa ayat? 8 ayat. Kemudian membahas tentang kemuliaan manusia dan pentingnya berbuat baik. Baik. Terjemah surat At-Tin. Ya, tadi kita sudah hafal ya. Surat At-Tin itu bunyinya apa? Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ma yukadzibuka ba'du bid-din alaysallahu bi'ahkamil hakimin. Kita mulai dari ayat pertama. Wat-tini waz-zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Wa turi sinin, demi gunung Sinai. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri Mekah yang aman. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ma yukadzibuka ba'du bid-din alaysallahu bi'ahkamil hakimin. Kita bisa kita terjemahkan. Kemudian kita masuk ke slide ke-6, yaitu makna kandungan surat At-Tin. Yang pertama, makna daripada kandungan surat At-Tin yang terdapat di dalam surat At-Tin itu yang pertama adalah Allah menciptakan manusia dengan sempurna. Nah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan. Bayangkan, adakah Allah menciptakan manusia dengan tidak sempurna? Perhatikan, Allah menciptakan manusia itu akal, yang binatang tidak punya akal. Allah menciptakan manusia punya nafsu, yang malaikat pun tidak punya nafsu. Bayangkan, malaikat punya akal, kita punya akal. Binatang punya nafsu, kita punya nafsu. Jadi kita kita menjadi orang, kita menjadi makhluk Allah yang paling sempurna. Makanya kalau akal kita menang, maka kita lebih mulia daripada malaikat. Tetapi kalau nafsu kita yang menang, maka kita lebih hina daripada binatang atau hewan. Nah, perhatikan, Allah sudah menciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan. Bayangkan kalau hidung kita diciptakan oleh Allah hadap atas, bagaimana kelihatannya? Hidung hadap atas, datang hujan berbek. Masuk hujan ke lubang hidung. Enak nggak kalau air hujan masuk lubang hidung? Bayangkan, mata Allah ciptakan di depan, Allah ciptakan di samping kiri kanan. Bayangkan kalau Allah ciptakan mata kita di samping kiri kanan, satunya hadap utara, satunya hadap selatan, satunya hadap kanan, satunya hadap kiri. Kita nggak bisa hadap depan, kita bingung jalan ke kanan, ke jalan ke kiri. Jadi sempurnanya Allah menciptakan kita kaki di bawah, Allah menciptakan satu di atas, satu di bawah. Nah, itu saja sempurnanya ya. Kemudian manusia bisa menjadi mulia jika beriman dan berbuat baik. Kalau menjadi mulia apa syaratnya? Beriman dan berbuat baik.
Manusia bisa menjadi mulia jika manusia itu beriman dan berbuat baik. Maka kita harus senantiasa tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita selalu berbuat baik. Apa contoh berbuat baik anak-anak? Banyak sekali berbuat baik. Kita bersedekah, kita memberikan kesenangan kepada orang lain selama itu tidak melenceng atau keluar dari ajaran Islam, maka itu adalah berbuat baik. Bisa kalian ketemu temanmu, kamu senyum, berbuat baik kan namanya itu? Baik. Senyum itu juga sedekah namanya ya. Tapi jangan senyum-senyum sendiri. Nanti dulu di tempat yang sepi senyum, ketawa sendiri. Nah itu bukan baik itu. Itu tandanya orang tahu ya, kalau senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri, tandanya orang Kemudian maknanya lagi. Yang ketiga, Allah menegaskan adanya hari pembalasan. Apa yang kita lakukan di dunia ini kelak kita akan mendapatkan balasan. Baik yang kita perbuat, maka baik pula balasannya akan kita dapat. Buruk yang kita lakukan, jelek yang kita lakukan, dosa yang kita lakukan, maka buruk pula yang akan kita dapatkan, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya senantiasa kita terus bertambah berbuat baik, berbuat amal kebaikan supaya tambah baik, Allah membalasnya kelak di hari pembalasan. Ajaran ini mengajak kita menjadi anak soleh yang berbudi pekerti baik. Bayangkan, kita dari surat Al-Baqarah kita sudah mendapatkan berapa poin. Ayat ini, surat ini mengajarkan kita salah satunya yang terakhir di sini adalah menjadi anak soleh yang berbudi pekerti yang baik. Ingat, Nabi itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Percuma kamu banyak ilmumu, percuma tinggi ilmumu, kamu kuasai materi itu, kamu hafal semua buku tema yang ada di sekolahmu, tetapi kalau kamu tidak berakhlak, kamu tidak beradab, maka percuma keilmuan yang kamu punya. Ingat, iblis itu dilaknat bukan karena kepintarannya, tetapi iblis itu dilaknat karena dia tidak berakhlak dan berbudi pekerti. Bisa dipahami? Iblis itu dulu orang hebat. Dulu iblis itu namanya Azazil, tetapi karena dia menolak untuk sujud karena perintah Allah Subhanahu wa taala sujud kepada Nabi Adam, dia tidak mau dan dia menolak, dia merasa dirinya lebih hebat, maka Allah melaknatnya sampai hari kiamat. Yang dulunya namanya Azazil diberi gelar Sultanul Malaikat, adalah rajanya para malaikat, dilaknat menjadi iblis laknatullah alaih. Kemudian nilai yang tergandung dalam surat At-Tin. Yang pertama, mensyukuri ciptaan Allah. Kita harus syukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Jangan dikit-dikit mengeluh, Berangkat sekolah dikasih uang 5.000. Ina, ibu, kenapa kok 5.000 nggak cukup buat beli jajan, buat beli mainan? Bersyukur. Dikasih 5.000 syukur. Banyak orang di luar sana nggak dapat belanja. Banyak orang di luar sana untuk menyambung hidup, untuk makan saja dia harus banting tulang walaupun dia seusia kalian. Bersyukur walaupun dikasih 5.000. Bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Baju kita robek masih bisa dipakai, nggak apa-apa, masih punya baju. Banyak di luar sana orang yang nggak punya baju, bahkan sekolah pun nggak ada. Kemudian menjaga akhlak dan perilaku. Menjaga akhlak dan perilaku itu anak-anak sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Ketemu guru, ucap salam, cium tangan bapak ibu guru, karena gurumu yang telah membagikan ilmunya kepada kalian. Allah memberikan pemahaman kepada kalian lewat perantara guru kalian. Ketemu orang tua, jangan sampai suara kalian kayak suara petir. Suara bapak ibu yang lembut, kalian jawabnya seperti orang yang kesurupan. Nah, itu tidak boleh ya. Suara kalian harus lebih rendah daripada suara orang tua. Ingat, hormati juga orang tuamu, karena itu adalah kita mendepankan akhlak dan perilaku. Nabi Muhammad SAW selalu memberikan contoh yang baik kepada kita sebagai umat manusia untuk senantiasa berperilaku
dengan akhlak yang baik dan perilaku yang baik juga. Kemudian maknanya yang ketiga, nilai-nilai dalam surat At-Tin adalah rajin beribadah. Nah, berkaitan dengan ibadah nih, anak-anak di sini rajin ngaji ya, rajin sholat. Apa contoh dari beribadah? Ada yang bisa angkat tangan? Ada yang bisa Pak Guru minta angkat tangan? Apa contoh beribadah? Nah, Kia, apa contoh beribadah? Sholat, ya sholat termasuk ibadah. Apa lagi? Ngaji, termasuk ibadah. Apa lagi? Zikir, termasuk ibadah. Apa lagi? Senyum, ibadah. Bersedekah, ibadah. Kita jabat tangan, ibadah. Duduk di hadapan gurumu, hormati guru, ibadah. Setiap perbuatan baik yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah ibadah. Makanya luas mana ibadah itu anak-anak. Kita duduk di depan guru, kita ngaji, belajar, tekun, tunduk, kita nggak menyinggung guru, ibadah semuanya. Senyum pun ibadah. Sampai di rumah ketemu orang tua senyum, ibadah. Salam sama orang tua, ibadah. Minta uang sama orang tua, dikasihnya cuma 2.000, syukur, ibadah. Jangan dikit-dikit mengeluh, itu bukan ibadah. Kita berjalan ke masjid untuk pergi sholat, jalannya saja sudah ibadah. Pergi ngaji, pergi ngaji itu kita jalan-jalan untuk pergi ngaji, itu ibadah. Banyak sekali ibadah itu. Capek kita hitungnya. Kalau kita hitung mana yang dimaksud dengan ibadah, banyak sekali ibadah ya. Kemudian berbuat baik kepada sesama. Ya, sesama itu apa maksudnya? Sesama manusia. Bukan sesama orang muslim saja. Bisa jadi sesama makhluk hidup. Kita harus berbuat baik kepada sesama manusia, sesama makhluk hidup. Jangan mentang-mentang kita lihat yang kaki 4 itu lewat, kita ambil kayu, kita bunuh dia. Boleh enggak? Enggak. Kita harus berbuat baik kepada sesama. Lihat kucing kelaparan, kasih makan. Ibadah enggak namanya? Ibadah. Kucing itu juga makhluk Allah. Lihat temanmu misal nangis, temanmu, apa yang kita lakukan kalau teman kita nangis? Menghibur. Kita berbuat baik kepada sesama. Lihat temannya nangis dan dengerin. Kamu kenapa? Apa masalahmu? Ayo curhat sama saya. Begitu siapa pun kita bisa cari solusinya sama-sama. Ajak temanmu main, ceria bersama, gembira bersama. Itu namanya kita berbuat baik kepada sesama. Lihat temanmu yang membutuhkan pertolongan, kamu tolong, kamu bantu. Bisa juga dengan tenagamu, bisa juga dengan uang yang kamu punya atau materimu, atau bisa juga dengan nasihat dari mulutmu. Nah, banyak sekali cara kita berbuat baik kepada sesama. Dalam mesinnya. Di sini kan anak soleh ya. Bisa tepu anak soleh di sini. Ada yang bisa tepu anak soleh? Oke, Pak Guru dengar. Tepu anak solehnya mana? Apakah kelas 4 ini masih suka tepu anak soleh apa enggak? Gitu. Tepu anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku anak soleh. Yes. Tepuk tangan untuk kita semua. Kemudian kita berlanjut ke, tadi sudah paham ya tentang surat At-Tin, kandungan surat At-Tin, apa yang dimaksud surat At-Tin, bagaimana cara kita menjalankan dan bagaimana cara kita mengamalkan surat At-Tin pada nilai-nilai surat At-Tin. Maka sekarang kita akan masuk ke pembahasan pengenalan hadis tentang silaturahmi. Banyak orang yang salah mengartikan ya. Zaman sekarang itu banyak orang yang salah mengartikan silaturahmi. Dia pergi berkunjung ke rumah temannya. Silaturahmi ujung-ujungnya jadi silat lidah. Dari silaturahmi jadi silat lidah. Ya,
kumpul sama orang-orang, ngumpul, mulutnya kayak mulut burung. Ceritakan tetangganya, ceritakan kejelekan orang lain. Berubah makna silaturahmi menjadi silat lidah, bukan silaturahmi tapi silat lidah. Jangan sampai silat lidah, lebih silaturahmi. Hadis tentang silaturahmi mengajarkan pentingnya menyambung hubungan keluarga. Yang kedua, menghapuskan permusuhan. Kemudian yang ketiga, menambah keberkahan hidup. Bayangkan kalian sering misal nih, temanmu di sana rumahnya di tempat yang sepi, misal nggak ada orang di sana, cuma temanmu sama keluarganya. Datang kamu berkunjung di sana. Dengan kamu berkunjung, kamu akan kenal dengan keluarganya, maka kamu punya kerabat, kamu akan punya keluarga baru di sana. Maka itu juga menyambung hubungan keluarga. Kamu punya keluarga di sana, jauh tempatnya, berkunjung ke rumah keluargamu, sambung tali persaudaraanmu, tali silaturahmimu untuk menyambung hubungan keluarga, mempererat keluarga kita. Kemudian yang kedua, dengan silaturahmi itu juga bisa menghapus permusuhan. Bisa menghapus permusuhan. Kalau kita memutus tali silaturahmi, ada orang yang berpikir, orang itu nggak pernah mau berkunjung ke rumah saya, mungkin dia itu benci sama saya, nggak mudah saya ke rumahnya. Tapi dengan kita silaturahmi, kita berkunjung ke rumah teman kita, berkunjung ke rumah saudara kita yang tadinya pikirannya aneh-aneh, kita jadi damai, kita jadi bagus, kita tahu belum kesahnya, kita bertukar pikiran di sana, maka itu akan menghapus permusuhan. Kita akan menjadi banyak teman dengan kita silaturahmi, teman kita akan luas dengan silaturahmi. Kemudian menambah keberkahan hidup, berkah hidup kita sayang. Kalau kita pergi bersilaturahmi ke rumah orang-orang, berkah hidup kita, ya, berkah hidup kita. Kemudian teks hadis silaturahmi. Hadis tentang silaturahmi. Silu arhamakum takul akmarukum. Ada yang tahu artinya? Sambunglah hubungan silaturahmi, niscaya umur kalian akan panjang. Sambunglah tali silaturahmi, maka umur kalian akan panjang. Ingat ya, kita harus jalin silaturahmi, punya teman, jalin silaturahmi, menjadi teman, harus mengajak teman kita kepada yang baik, saling ajak kepada kebaikan, silaturahmi disambung. Khairul ashab may yadulluka 'alal khair. Sebaik-baik teman, sebaik-baik sahabat itu adalah yang selalu mengajak kamu, yang selalu menunjukkan kepadamu kebaikan. Makna hadis silaturahmi. Yang pertama, makna daripada hadis silaturahmi tadi, silaturahmi membuat hidup lebih bahagia dan damai. Ingat, silaturahmi itu membuat hidup lebih bahagia dan damai. Mau hidupnya lebih bahagia dan damai? Sering-sering silaturahmi. Kemudian yang kedua, dengan silaturahmi akan mendapat pahala dari Allah. Udah kita hidup lebih bahagia dan damai, mendapat pahala pula dari Allah. Ingat ya, silaturahmi itu bukan kepada teman sekelas kalian, teman lain kelas, ke guru kalian, ke keluarga kalian. Itu kalian berkunjung, itu namanya silaturahmi. Udah kalian dapat hidup lebih bahagia dan damai, mendapatkan pahala dari Allah. Kemudian menjauhkan dari permusuhan lagi. Banyak kalian dapatkan dengan silaturahmi. Kemudian mendatangkan rezeki dan umur yang diberkahi. Kalian sering silaturahmi, maka yang terakhir kalian akan mendapatkan rezeki dan umur yang diberkahi. Jalin silaturahmi. Contoh perilaku silaturahmi. Contoh perilaku silaturahmi. Pertama, contoh silaturahmi. Kita mengunjungi keluarga, kerabat. Mengunjungi keluarga dan kerabat.
kita harus mengunjungi keluarga dan kerabat. Ya. Silaturahmi yang pertama, lihat ada nggak keluarga kalian, kalian kunjungi. Lihat kerabat kalian, sahabat kalian, terdekat kalian, silaturahmi, kunjungi mereka supaya kalian tahu bagaimana kabarnya, bagaimana keadaannya. Kita dianjurkan untuk bersilaturahmi kepada keluarga dan kerabat. Kemudian menyapa teman dengan sopan. Jangan ketemu teman, halo teman, kelepek kamu bukan, jangan. Ada yang kayak gitu ya, ada yang kayak gitu. Kadang ketemu temannya saking akrabnya udah kelihatan tempelek, jangan. Tapi kita menyapa teman dengan sopan. Assalamualaikum. Ucap salam, jabat tangan, mau kemana? Ada yang bisa saya bantu? Nah, begitu ya. Baik-baik caranya, dengan cara sopan. Kemudian tidak memutuskan hubungan. Jangan memutuskan hubungan. Zaman sekarang ini, anak 2 tahun saja sudah bisa main HP. Gunakan HP. Berkunjung ke rumah temanmu, berkunjung ke rumah kerabat keluargamu. Biar tidak putus, minta nomor HP-nya. Ada waktu luang, telepon, tanya keadaannya, tanya kabarnya supaya tidak putus tali silaturahmimu, tidak memutuskan hubungan. Kemudian memaafkan teman yang berbuat salah. Yang berat itu adalah memaafkan orang yang berbuat salah. Mengikhlaskan kesalahan orang itu yang berat. Tetapi kalau kamu sudah bisa memaafkan kesalahan orang, maka ingat ganjarannya sangat tinggi, sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mengucapkan salam ketika bertemu. Ketemu guru, ucap salam. Ketemu orang tua, ucap salam. Ketemu teman, ucap salam. Siapapun kamu temui, ucap salam. Kecuali orang yang bukan keyakinannya sama dengan kita. Nah, membaca surat At-Tin bersama-sama. Kita baca ya, kita ulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illa alladziina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Kesimpulannya anak-anakku yang kau banggakan dan kau cintai, yang pertama, surat At-Tin mengajarkan manusia untuk beriman dan berbuat baik. Yang kedua, hadis silaturahmi menekankan pentingnya menjaga hubungan. Kemudian, mari menjadi anak yang menyayangi keluarga dan teman. Belajar Al-Quran membuat hati tenang dan hidup lebih bahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak, itu tadi pembahasan tentang mengaji dan mengkaji Quran surat At-Tin dan hadis tentang silaturahmi. Kita mengaji, jadi kita membaca surat At-Tin, kemudian kita mengkaji apa kandungan, apa yang ada di dalamnya, apa makna yang terdapat di dalam surat At-Tin dan hadis tentang silaturahmi. Ada pertanyaan? Sebelum saya mengakhiri, Pak Guru mau tanya, apakah ada pertanyaan? Semua sudah paham? Alhamdulillah Rabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi
hari ini menjadi ilmu yang berkah buat diri kita masing-masing, kepada kedua orang tua kita, kepada keluarga kita, dan kepada agama, nusa dan bangsa kita, sehingga telah kita mendapatkan keberkahan dan mendapatkan ganjaran yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana di hari itu semua amal perbuatan kita akan dipertimbangkan dan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi al-marji wal ma'ab. Kurang lebih kabul mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan anak-anakku. Duduk yang rapi. Duduk yang rapi. Duduk yang rapi. Duduk yang rapi. Mulut dikunci. Sebelum kita keluar, mari kita berdoa untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Doalah, doa supaya kita mendapat kebaikan di dunia dan di akhirat.